berulang kali saya sampaikan, masalahnya sama terus. Ada yang mengeluh KJP-nya, ada yang mengeluh masalah kartu lansia. Kalau aku ngeluhnya jualan sepi, Pak. Jualan sepi. Modalnya nggak ada. Ya, jualan sepi ya, semua itu karena ekonomi yang sedang menurun akibat daripada belum selesainya, belum pulih karena pandemi kemarin. Dan tugas saya adalah bagaimana membangkitkan kembali dengan catatan jangan ada lagi pandemi di Jakarta. Karena kalau ada pandemi berarti aktivitas kehidupan masyarakat akan berkurang, mobilitasnya berkurang, berarti perputaran ekonominya akan tersendat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berharap jangan pernah ada lagi pandemi. Sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama Dharmaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi goncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Jakarta, save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pakun dan Balarga. Kun Fayakun. Jadi. Kun Fayakun. Jadi. Ya, Pak. Sudah berjuang buat rakyat. Oke Pak, siap. Koordinator Pak, silakan.
Hidup nomor 2. Hidup nomor 2. Ini tim saya juga yang kayak semua deh Pak. Ayo, Bang, izin Bang. Ya, ya. Ya, doain, kasih tahu masyarakat semua. Mana nih? Iya, iya. Kamu udah masuk lansia ya? Belum. Oh, gitu. Baik. Ya. Iya, makasih. Ini mudah-mudahan kita berjuang sama-sama buat rakyat ya. Iya. Mereka terus yang mengerak kita. Soalnya udah meninggal anak kodok ini sepi. Anak pacaran sekarang kan. Apa udah hilang? Ya, nanti kita iniin dengan cara yang baru. Kita bina pakai tim ekonomi adab. Ibu yang belum ini saya bantu terus selama belum dapat kerjaan. Usia ibu berapa? Usia 68. Oh, Udah terus ibu nggak dapat lansia, nggak dapat. nanti ibu dapat. Makasih, ya. Makasih nggak ada punya beras. Makasih saya lagi sakit lambung, dirawat di baterai. Iya, karena ibu pikiran. Lambung itu katanya pikiran. Ibu dulu. Aduh, ya puyeng. Hah? Pusing, ngeliang-ngeliang. Iya, makanya. Kalau pakai beras, dirawat di mana? Suami udah meninggal, anak udah sampai 2. Punya beras. Sekarang keluar orang singkong aja. Bukan ikut singkong air putih dipantang makan. Karena ibu pikiran. Masalahnya itu pikiran yang Makasih ya Pak ya. nanti kita selesaikan. Soal sampai karena keluarga kita berjuang tinggal 30 hari lagi. Nasib rakyat ditentukan dalam waktu 3 bulan. Iya, ibu istirahat. Ibu istirahat kemana? Rumahnya? Deket ya. Saya mau antar. Capek apa kan pulang? Capek mau Assalamualaikum. Tolong di papan dulu. Iya, monggo. Doanya. Iya. Tolong di papa. Ibunya ini kuyang apa? Gitu lambung. Pak ini rumah saya Pak. Oh iya. Iya Pak. Assalamualaikum. Mantap. Oh, ini sedikit langgar. Iya, sekolah. Musola. Iya. Ya, itu pikiran, Bu, pikiran. Gimana? Sini ya. Assalamualaikum. Ya. Sini, rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Ya. Ya, mohon.
Bu rumahnya Bu? Fokus ya. Ya. Di sini ngontrak Sini ya. Oh gitu. Gimana ya? Soalnya kuat itu. Pelan ya. Pelan. Istirahat ya Bu. Ya. Ya. Istirahat ya Bu. Mau itu Pak, mau pingsan? Iya. Tangannya dingin. Siap. Assalamualaikum Pak. Mohon doanya. Udah bingung cara udah tua gini. Iya, jangan dilihat mama. Ya Pak ya. Iya. Usia berapa emang? 72. 73. Iya Pak ya. Terima kasih Bu ya. Semangat ya Pak. Iya. Jakarta. Aman. Nomor 2. Assalamualaikum. Mau salaman, mau ke sini. Mau doa restunya Ibu. Ini nih. Ya, makasih. kaos nggak? Mau kaos nggak? Mau kaos nggak? Ntar kasih ini mau emak itu pada Oh, gubernur. Ntar. makasih ya. Iya nih. Apa? Saya numpang. Nih, aduh Pak. Ya, deh. Halo Bu. Di kebun sayur Pak. Kan kebun sayur. Ini kebun sayur. Kebun sayur mana? Kebun sayur. Oh, saya pikir mau kasih lihat kebun sayur. Banyak sayurnya. Assalamualaikum Bu. Makasih, mohon doanya ya. Bapak, yuk, yang punya daerah di depan. Pelan-pelan aja. Ibu. Ya, mohon doanya. Iya. Iya. Tergantung bagaimana rakyat bersatu atau tidak. Rakyat bersatu pasti jadi. Kalau rakyat berpecah belah, ya itulah masalahnya. Makanya jangan mau berpecah belah. Rakyat ini sudah. Rakyat kita gini. Jangan mau apa namanya peraturan. Ya, nah, makanya berikan kepercayaan kepada independen. Ya, supaya. Berarti non partai nih Pak ya? Bukan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali.
nggak akan datang. Ya, Sekali ini doang, Pak. sekali ini doang. Iya. Karena nanti kedepannya saya yakin dipersulit. Ya. Langsung apa? Iya, aja. Jangan cuma mikirin sekarang, kita pikirin ya. Punya. Iya. Ya. Kita pikirin warga-warga yang lain juga. Ya, Bu. Pak ini Pak RT. Pak ini apa? Pak RW. Iya, ini pernah mau ngurus ke kelurahan katanya nggak dapat bantuan. Iya sampai sekarang. Dulu saya kan Tadi berdua itu lebih dari cukup. Iya. berdua sama Allah doang. Suami udah meninggal. Jadi udah saya Teman saya usahakan nanti saya daftarkan ke DTKS. Oke. Kan buka di pendaftaran ini. Iya. Coba sama dia, saya daftarin DTKS dulu Pak. DTKS dulu baru kalau keluar nanti. Memang prosedurnya susah ya? Enggak, ini kan dari dinas sosial harus ada daftar dulu ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Online Pak. Ada ibu ini nggak bisa, nanti saya daftarin. Yang masuk. Tapi banyak ya yang mengeluh kepada saya masalah dulu dapat lansia, kartu lansia, sekarang nggak dapat. Itu kenapa tuh? Itu pemadu padanan data Pak. Nah kan Dari dinas sosial persoalannya di ke data. Kemensos. Persoalannya di data. Jadi kalau seharusnya kalau yang sudah dapat berarti dia sudah masuk lansia, harusnya itu datanya nggak boleh Betul. dihapus atau Hilang. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu ada yang nggak pernah dapat, tiba-tiba belakangan 2 bulan dapat. Ada yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah dapat. Iya. Iya. Ntar ya Bu ya. Saya daftarin dulu. Apa? Bisa. Nih ibu nggak bisa bayar kontrakan, mau tidur di mana? Makanya nanti kita perlu menyiapkan tempat hunian layak sederhana bagi rakyat. Itu tanggung jawab pemerintah. Ibu KTP Jakarta, tuh? Nah apalagi KTP Jakarta. Setiap orang yang tinggal di Jakarta menjadi tanggung jawab bapaknya. Nggak ada cerita itu administrasi. Administrasi hanya cara untuk mempermudah, bukan mempersulit. Nah jangan sampai syarat administrasi adalah cara untuk menseleksi, tetapi dibalik itu justru mempersulit. Ya Bu ya, doakan Bu. Ya, doakan, doa orang susah itu didengar Allah. Apalagi tadi Ibu bilang, Ibu hanya tinggal Ibu dengan Allah. Betul? Nah, mari kita berjuang bersama. Beneran, saya nggak bohong. Kali ini rakyat harus kembali terlindungi oleh siapa yang memimpinnya. Ya Bu ya, makasih ya, doain. banyak terima kasih Ya. Ya Bu. Ya, saya pamit. Waalaikumsalam Bu. Dan mandiri. Ya. Jadi data masalah bokiran. Ya. Oke. Apanya? Oke. Pernah bantu? Dulu lagi apa yang diperbaiki enggak? Saluran jalan. Salurannya? Ya, salurannya.
sini. Ini sekretariat RW, Pak. Ya? Sekretariat RW, pos RW. Oh, pos RW. Sampah, ada siapa? Ma. Hari ada. Oh iya, makasih Pak. Ini pos RW. Sekretariat RW, Pak. Maksudnya pemilahannya ada berapa tong? Oh, per kilo. Bukan, per kilo itu jumlahnya. Macam-macam Pak barangnya, Pak. Ada botol, gelas, kardus, terus. Jadi begini, harusnya ada 5. Iya, 5. Hah? 5, 1 plastik, 2 beling, 3 kaleng, 4 sampah makanan, 5 satu lagi yang tidak ada di dalam 4 ini. Gitu. Nah, harusnya disiapkan di sini. Nanti ditimbang terus masyarakatnya dapat duit nggak? Dapat kan? Bagaimana cara baginya ya? Nanti kita dari KLH, Pak, ada hasil timbangannya, Pak. Oh, Sesuai harga dari KLH masing-masing. berapa? Hitungannya bagaimana? Per kilo. Per kilo berapa? Berdasarkan, Pak. Kalau kayak gelas, botol beda-beda harganya. Enggak, saya boleh tahu per kilonya berapa? Kalau kardus per 2.000. 2.000. Mungkin perlu diberikan harga yang lebih menarik. Ya. Ini dikelola oleh Pemprov atau swasta? Pemprov, KLH, DKI. Oh, Pemprov yang kelola. Dia yang ngambil, Pak. Ya, ambil. Sampai di sana dimasukin ke mobil, Mobil. dicampur lagi nggak? Dipilah, Pak. Dipilah dulu baru nanti diolah. Jangan sampai nanti dimasukin ke mobil dicampur lagi. Makanya itu. Oke, baik ya. Yuk kita ini sini Pak. Ya. Adang. Iya. Pati nggak dapat gua. Ya bang, satu bang. Udah satu Pak, soalnya Nah, yang hamil. Pulang aja. Habis ya? Nggak dapat. tidak habis, bentar lagi ya. Oke. Baik, yuk sini yuk kita ini. Bapak ini belum dapat. Iya nanti ya. Bang, ya nanti Bu. Soalnya ada itu. Oke. Ya, Pak Dharma, bisa Sini dijelaskan. Bentar. Kumpul dulu Pak, di sini. Kumpul sini, Bu. Apa yang ini? Emak apa? Mak. Warga sini mana? Bapak, warga sini. Enggak apa-apa. Iya, iya. Sini. Ya. Ya, kita utamakan warga. Warga. Yang warga ya Bu. Ya. Sini. Bu, sini. Iya. Di Palmerah ini Bapak menemukan masalah apa nih Pak? Berulang kali saya sampaikan, masalahnya sama terus. Ada yang mengeluh KJP-nya, ada yang mengeluh masalah kartu lansia. Kalau aku ngeluhnya jualan sepi Pak. Jualan sepi. Modalnya nggak ada. Ya, jualan sepi ya semua itu karena ekonomi yang sedang menurun akibat daripada belum selesainya, belum pulih karena pandemi kemarin. Dan tugas saya adalah bagaimana membangkitkan kembali dengan catatan jangan ada lagi pandemi di Jakarta. Karena kalau ada pandemi berarti aktivitas kehidupan masyarakat akan berkurang, mobilitasnya berkurang, berarti perputaran ekonominya akan tersendat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berharap jangan pernah ada lagi pandemi. Karena masyarakat sebenarnya tidak takut dengan apapun juga. Yang penting selama hidup bisa memberikan makan nafkah kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bersatu untuk kebaikan rakyat Jakarta,
hanya bisa kita lakukan apabila ada gotong royong atau kompak di dalam perjuangan ini. Itu Bu, ya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu konkretnya seperti apa Pak? Konkretnya gampang ya, dari pengakuan Pak RW ya Pak ya, bahwa masalah apa tadi? Pendataan yang suka berubah-ubah atau pendataan yang suka dihilangkan mungkin, karena kalau sudah terdata tidak ada berarti hilang kan gitu. Oleh sebab itu kami sudah menyiapkan kartu baru yang menampung semua. Cukup dengan satu kartu ini semua fasilitas yang sudah ada akan tetap disalurkan lewat kartu Jakartaku Aman, dengan syarat harus terintegrasi karena adab. Maksudnya apa? Adab itu jaga. Apabila sudah mendapatkan fasilitas, tolong dijaga adabnya. Kalau KJP, jangan sampai anak-anaknya tawuran. Kalau tawuran ketahuan, maka kartunya akan kami cabut. Ya, kalau dia narkoba, kami cabut. Oleh sebab itu, orang tua diharapkan juga menjaga adab anaknya, supaya jangan ada tawuran, jangan sampai terjadi kriminalitas atau mungkin menjadi pemakai narkoba. Kami akan cabut. Nah, untuk kartu yang lain seperti kartu lansia, nanti akan kami berikan tambahan, yaitu berupa tambahan 500.000 per bulan. Untuk apa? Bukan dalam bentuk uang, tapi bantuan untuk kebutuhan isi perutnya, gitu. Dan diterima langsung oleh para lansia, diantar oleh anaknya sebagai wujud daripada anak berbakti kepada orang tua. Ya, inilah program bakti anak kepada orang tua, bakti kepada lansia. Dan lansia akan diberikan fasilitas yang lebih daripada yang muda. Apabila ingin bertransportasi sepanjang di wilayah Jakarta, kami akan gratiskan. Dan juga pemeliharaan kesehatan. Sekali lagi, ini wujud daripada adab seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi ini aku mau ngomong sama bapaknya. Tapi sampai sekarang kok saya belum dapat lansia Pak. Nah, usia ibu berapa? 63. 63. Batas lansia berapa? Nggak tahu. Batas lansia berapa Pak? 60. Oke. Berarti harus dapat. Nah, Iya. artinya pendataannya tidak tepat, belum terdata atau tidak mau didata. Nah, nanti akan saya selesaikan dengan kartu ini. Data tidak boleh ada lagi yang hilang. Yang sudah pernah dapat, jangan sampai berapa bulan kemudian tidak dapat lagi. Yang belum dapat, harus dapat. Itulah tugas saya sebagai orang tua terhadap keluarganya. Saya akan menampung, akan menerima setiap pengaduan. Ingat, ada bapak. Seorang anak ada masalah, harus lapor bapaknya. Jangan sampai ada masalah lalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adab. Yang sudah dapat pekerjaan juga demikian. Jaga adabnya supaya rezeki terus mengalir dengan lancar. Amin. Pak, ini visi Bapak ini kan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional global yang aman melalui formasi jati diri demi mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Nah, itu alasan mengusung visi itu gimana? Itu sesuai dengan arahan daripada KPU untuk mengikuti konsep yang ada di RPJP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta. Ya, jadi Jakarta memang memiliki potensi yang luar biasa besarnya menjadi pusat sentra ekonomi karena 70% uang beredar di Jakarta. Tetapi dan juga sangat berpotensi menjadi kota global yang kita idam-idamkan. Namun kota global yang kehidupannya tidak boleh mahal, rakyatnya hidup dengan aman, ya, tidak tergusur dari Jakarta, dan Jakarta bukan dikuasai oleh global, tetapi lokal bisa merambah ke global. Itu yang akan kami perjuangkan. 5 tahun ke depan, yang kami akan perjuangkan, yang saya akan perjuangkan dan bangun adalah menanamkan adab, fondasi adab, sesuai dengan filosofi rumah adat rakyat Jakarta, di mana terasnya ada di depan, luas dan ada pagarnya. Silakan
datang ke Jakarta, tetapi jangan rusak adab kami. Jangan sampai jati diri bangsa kita dirusak oleh infiltrasi asing dengan alasan apapun, dengan cara bagaimanapun juga. Jadi kita yang ada di Jakarta wajib menjaga jati diri atau adab kita, jangan sampai dirusak oleh adab lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Contoh dari cara berpakaian, banyak yang perutnya keluar, ini bukan adab bangsa kita. Maka seorang tua juga harus mengingatkan anaknya untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian demikian. Jangan berikan uang anaknya untuk belanja seperti itu. Kita lihat sekarang, rambut pada dicat semua. Akhirnya begitu tidak dicat, ubanan, dan itu merusak. Alangkah baiknya kalau kita sama-sama kompak untuk berhemat, karena kehidupan ke depan bisa maju kalau kita berhemat dan belanja sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan terpancing hidup konsumtif, karena sampah disebabkan oleh kehidupan yang konsumtif. Senang belanja, lempar dan buang sembarangan sampah-sampahnya, dan akhirnya mengeluh karena dari sampah itu pun menjadi salah satu penyebab banjir. Ya, jangan kita mengeluh sementara kita sendiri yang menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan itu. Saya mengajak kepada seluruh warga Jakarta, mari kita bergotong royong, kita kompak bersatu untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi di setiap negara. Rakyat harus menjadi tuan rumah di daerahnya masing-masing. Jangan sampai rakyat menjadi pengemis atau miskin. Tidak ada istilah miskin di depan Tuhan. Karena miskin, kategori miskin dan kaya hanyalah ciptaan dari manusia yang mengklasifikasikan status sosial. Bagi Tuhan, kita semua harus tetap bisa hidup layak dan mulia di hadapan Tuhan. Pak, nanti kalau Bapak terpilih nih Pak dari visi ini tuh yang paling pertama yang Bapak mau realisasikan itu yang apa? Masalah utama adalah ekonomi, bukan banjir dan macet. Kenyangkan dulu perut rakyat, isi kantongnya. Bagaimana caranya? Kasih pekerjaan kepada yang belum punya pekerjaan atau yang menganggur. Setelah semuanya pekerjaan itu terpenuhi, namun masih ada yang ingin meningkatkan, lebih baik lagi saya akan carikan pekerjaan dengan jaminan babe. Jaminan babe itu seperti apa? Saya yang akan melamarkan anak-anak saya ke setiap perusahaan. Tolong dong terima anak saya. Tapi dengan catatan, anak-anak saya harus saya bina dulu adabnya, keterampilannya ditingkatkan supaya tidak merugikan perusahaan nanti yang saya yang menampungnya. Dan perusahaan pun boleh mengembalikan apabila ada hal-hal yang dirasakan tidak cocok atau tidak produktif di perusahaan tersebut. Mungkin karena terlambat, malas kerjanya, cepat kabur sebelum jam kerja selesai, silahkan dikembalikan kepada saya akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Dan perusahaan tersebut akan tetap saya jaga supaya perusahaan bisa kembali bangkit, karena perusahaan-perusahaan itu adalah juga pahlawan. Tanpa ada perusahaan itu, maka ruang atau lowongan kerja menjadi sulit. Mari kita sama-sama bangun Jakarta. Jakarta itu akan aman kalau gotong royong. Ketika Jakartanya maju, masyarakatnya pun ikut maju. Saya akan membuat suatu sistem ekonomi yang baru, yaitu ketuk tular ekonomi adab, di mana uang yang akan mengejar rakyat, bukan rakyat yang mengejar uang. Pak, terakhir Pak, Pemprov DKI kan saat ini sedang membahas APBD tahun 2025 nih Pak. Pesan Bapak untuk itu gimana Pak? Pesan saya, semoga wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyatnya tetap menjalankan amanah penderitaan rakyat. Jangan rakyat semakin menderita. Buatlah program-program, alokasikanlah anggaran hanya untuk kesejahteraan rakyat. Buatlah kebijakan-kebijakan yang adil, supaya semua rakyat di Jakarta tidak satupun yang menderita, tetapi semua rakyat Jakarta, siapapun dia, selama dia berKTP Jakarta, dia wajib dilindungi oleh pemimpinnya. Dan jangan pernah menahan
hak rakyat yang harus diterima oleh rakyat, hukumnya akan diterima oleh kita masing-masing yang tidak menjalankan amanah penerima. Terima kasih, Terima kasih. Selamat siang.